saya masuk di buku 20 besar di UGM. Saya paper tuh kebanyakan tunggal loh, penulis tunggal. Ternyata peringkat 13, dan itu pun saya baru lihat univnya hanya UAD yang PTS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujid. Kali ini kita ada di sesi podcast Suara Matematika. Nah, pagi ini alhamdulillah kita telah kedatangan guest star atau bintang tamu. Ya, beliau juga adalah kakak tingkat saya di Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin untuk selanjutnya biarkan beliau yang memperkenalkan diri. Silakan Kak Ayubi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayubi Ahmad. Saya mahasiswa Matematika UAD angkatan 2016. Dan baru saja kemarin saya dinyatakan lulus pada tanggal 30 Januari 2021. Jadi selama ini saya menempuh hanya dikatakan telat juga ya, 4,5 tahun. Tapi untuk predikat yang tertinggi alhamdulillah telah dicapai. Alhamdulillah. Oke. Kesibukan saat ini apa, Kak? Kesibukan untuk akhir-akhir ini setelah lulus atau kesibukannya untuk saat ini ya mungkin masih baru fresh graduate ya, masih baru lulus, jadi saya hanya bisa baca-baca materi untuk mengisi waktu aja lah gitu. Soalnya saya kan mau balik kampung, tapi jadinya mengisi waktu untuk baca-baca jurnal dan membuat jurnal juga. Membuat jurnal. Oke. Mungkin kita flashback dulu. Kita bercerita sebelum awal kuliah. Kita flashback sebelum memilih jurusan matematika. Nah, awal di SMA itu bagaimana ceritanya bisa memilih jurusan matematika, atau mungkin diceritakan dulu Kak ke kita mungkin. Karena mungkin saya memiliki 4 saudara ya, 3 saudara saya juga jurusan matematika semua gitu. Keluarga matematikawan ya. Tapi orang tua enggak, sama sekali enggak. Tapi di sini kenapa saya milih matematika, karena dari semua pelajaran yang saya paling minati itu adalah matematika. Dari SD sampai SMA itu pasti nilai yang paling aman itu matematika. Jadi mungkin itulah suatu senjata bagi saya itu ke depannya. Maka dari itu saya memilih matematika. Ya, oke. Nah, awal SMA apakah langsung pilih, kan kita sekarang berada di Universitas Ahmad Dahlan, apakah langsung masuk memilih prodi matematika di Universitas Ahmad Dahlan, atau ada cerita menarik nggak Kak seputar awal perjuangan untuk masuk di dunia perkuliahan? Oke, terhitung saya ini telat 1 tahun ya, soalnya gini, tamat SMA saya masuk di kuliah penerbangan dulu. Oh, penerbangan? Penerbangan selama 1 tahun, jadi udah dapat license. Kemudian udah dapat license, tapi bukan pilotnya, bagian yang pengecekan barang, yang sensor itu. Nah, itu jurusan saya. Itu di mana Kak? Di Bandara Ngurah Rai, Bali. Oh iya. Jadi waktu itu kan udah license, masuk kerja, tingginya itu minimal 170, sedangkan saya tes di puskesmas itu 172. Ketika di tempat kerja itu ternyata tinggi saya 169 gitu, kurang lebih 1 cm. Jadi dari itu saya memutuskan untuk ya udahlah banting setir. Saya sempat juga daftar STAN juga nggak lolos. STAN di tahun 2016 kayaknya. Oh, sama. Awal 2016. Sama. Itu saat itu kalau nggak salah pendaftar jumlah pendaftarnya di seluruh Indonesia 120.000 saat itu. Yang diterima kebetulan di 2016 itu ada penambahan kuota yang awalnya dari 6.500 ke 6.900 kalau nggak salah, sehingga memang saat itu lagi tren-trennya juga tentang STAN itu, ikatan dinas. Nah, setelah itu langsung memilih jurusan matematika berarti ya Kak? Enggak, dulu masih SBMPTN. Masih SBMPTN. Nggak lolos juga. Nggak lolos. Incarannya prodi? Yang pertama salah formasi. Yang pertama saya Brawijaya Matematika. Oh, Brawijaya Matematika. Kemudian yang kedua Universitas Udayana Akuntansi. Kemudian yang ketiga Fisika UGM. Itu nggak tahu, itu saya kan nggak tahu, saya masalah formasi itu nggak tahu. Jadi gagal. Nah, kalau Kakak sendiri, kalau saya tanyakan, memilih universitas favorit atau prodi favorit? Prodi favorit. Prodi favorit. Alasannya? Karena gini, kita itu kuliah dimanapun bukan univnya yang dilihat. Karena kita kuliah kan pasti masuk prodi, bukan masuk kampus itu loh. Mau univ apapun, tapi kalau udah prodi yang
kita inginkan pasti itu lebih penting bagi saya. Oh, jadi lebih baik di prodi yang diinginkan ketimbang univ yang diinginkan, tapi prodinya bukan passion gitu ya Kak. Oke. Iya. Nah, kita langsung masuk ke awal semester nih Kak. Nah, tentunya matematika itu kan pelajaran yang sulit, terutama lagi Kakak ini sudah nganggur ya, istilahnya gap year 1 tahun. Nah, itu ada kesulitan nggak di awal-awal semester saat masuk Awal semester matematika? Kesulitannya itu cuman awal dulu kan saya hanya di Bali, orang-orangnya orang-orang Bali semua itu. Baru ketika di Jogja itu ya orang-orang itu dikatakan seluruh Indonesia oke lah. Nah itu beradaptasinya lumayan susah juga, kenal sama orang, biar beradaptasi dengan baik itu seperti apa. Kemudian kalau masalah matematika itu ya alhamdulillah sih nggak terlalu ada masalah ya, cuman kalau ada masalah kecil-kecil adalah. Ada. Nah, kalau kebanyakan dari yang saya rasakan juga ya, karena saya juga gap year sama. Nah, itu butuh penyelesaian, terutama lagi karena memang sekolah saya bukan dari sekolah favorit, sehingga mungkin materi-materi yang ada di jurusan matematika mungkin belum pernah saya dapatkan sebelumnya sebagai dasar saya di SMA, sehingga mungkin ada kesulitan, mungkin teman-teman juga. Nah, kalau untuk mengatasi hal itu, terutama seperti tadi gap year, atau juga yang berasal dari mungkin SMA-nya dari jurusan IPS atau mungkin SMK itu, bagaimana sih untuk mengejar ketertinggalan itu Kak? Sebenarnya itu tergantung orang sendiri ya. Jadi kalau bagi saya itu yang cara praktis itu adalah gini, orang tidur kita bangun aja, itu maksudnya gitu loh. Orang belajar 1 jam kita 2 jam itu. Jadi kita tuh nggak ada istilahnya itu orang langsung pinter gitu, nggak. Orang pinter itu kalah sama orang rajin itu aja. Jadinya kalau misalnya kita sering-sering belajar, sering-sering ambil buku untuk dibaca setiap hari aja, ambil setiap hari, itu pasti insya Allah bisa kekejar lah apa yang sudah dimiliki orang-orang yang lain, mungkin udah punya kemampuan yang lebih gitu loh. Oke, berarti orang pintar itu kalah dengan orang Rajin. yang rajin. Oke. Kalah. Nah, ada lagi nih Kak, punya niat pindah dari jurusan nggak dulu? Sempat punya niat atau dari jurusan matematika atau? Kalau pindah jurusan sih enggak. Enggak ya? Tapi kalau pindah univ ya. Pindah. Iya. Jujur Alasannya. Alasannya ya karena itu, nggak usah munafik lah itu. Iya. Tapi kalau misalkan setiap orang tuh kan pasti punya sesuatu yang lebih baik kan itu. Jadi waktu itu saya pernah ingin pindah, tapi baru tak lihat nanti waktunya nanti malah mundur segala macam, biaya udah gini, jadinya nggak jadi. Tapi kalau untuk niat ada dulu. Ada niat ya. Ada. Iya. Nah, tentunya setelah melalui semester 1 ya Kak Ayubi tadi tidak terlalu mengalami kendala dalam segi materi. Nah, kalau dari segi penilaian nih Kak Ayubi memilih lebih baik dapat nilai tinggi tapi materi nggak paham, atau walau nilai rendah tapi materi paham banget? Kalau pilihan pertama untuk semester awal ya. Iya. Nilai tinggi itu pasti idaman setiap mahasiswa. Tapi nanti kalau udah akhir-akhir menjelang tugas akhir baru itu titik tobatnya itu adalah. Iya. Bener. Karena memang di akhir udah dituntut untuk paham materi ya Kak. Bener. Ya. Sama juga sih, sekarang juga saya rasakan begitu. Di awal-awal ya, terserah materi apa, yang penting nilainya bagus. Karena saat itu orientasinya ya, yang penting nilainya aman, IPK-nya bisa kumulat. Tapi kan setelah kita berada di semester 5, 6, 7, atau ketika kita mempunyai niat untuk membuat paper atau jurnal penelitian, yang yang kita butuhkan bukan nilai itu ya sebenarnya kayak, tapi ilmunya dari semester 1 sampai ke atasnya, tapi ilmu materinya. Nah, selanjutnya Kak. Nah, kita berbicara tentang kegiatan setelah semester 1, semester 2 dan selanjutnya nih. Kak Ayubi saya dengar adalah salah satu mahasiswa berprestasi ya, Mawapres waktu itu di tahun 2017, ya 2017. Itu awal tahu info tentang Mawapres itu dari? Saya lihat awalnya kan Mas Joko. Dulu Mas Mawapres. Joko. Oh ya Mas Joko ya. Mawapres dia tahun sekian. Kemudian setelah tahun kemudian Mbak Wiwit. Oh ya matematika juga, matematika Mbak Wiwit. Kemudian barulah untuk angkatan ini saya ya untuk ikut partisipasi itu matematika itu harus lestari lah, harus ada minimal satu yang menduduki posisi itu. Jadi saya ikutlah Mawapres. Itu tahunya dari
kakak tingkat sih nanya-nanya awalnya itu. Mungkin bisa dijelaskan Kak ke kita itu Mawapres itu apa sih dan syaratnya apa aja sih untuk daftar Mawapres? Mawapres itu istilahnya gini sih, yang penting niat dulu ya. Kalau niatnya orang itu mau lebih baik daripada yang lain, beda daripada yang lain, jadi itu harus dipersiapkan misalkan dari berkas. Nanti adalah berkasnya itu, tapi kayaknya saya udah lupa sih berkasnya apa aja ya. Tapi yang penting itu nanti ada gini, disuruh buat karya tulis ilmiah, diangkat dari tema yang udah yang disediakan. Kemudian nanti kalau misalkan ada prestasi yang segala macam, itu dilampirkan saja. Kemudian apa lagi ya? Tentunya ada batas IPK sih kayaknya itu waktu itu minimal itu. IPK berapa? Kemudian minimal semester berapa pun kayaknya sepertinya ada juga waktu itu. IPK-nya minimal? Seingat saya itu 3 deh, minimal 3. 3 ya. Mungkin cerita sedikit Kak, persaingan KIUB itu kan ada dari tingkat apa? Tingkat prodi dulu atau tingkat fakultas langsung. Nah, tingkat fakultas, kemudian ke tingkat universitas. Nah, itu bisa cerita nggak Kak terkait persaingannya gimana saat itu? Ada berapa orang atau cerita di saat KIUB mendaftar sebagai Mawapres itu? Waktu tingkat fakultas tuh saya nanya-nanya sih ya, ada 3 orang tingkat fakultas, biologi, matematika. Biologi 3? Biologi 2, habis itu saya 1, jadi 3 orang doang. Fakultas ya? Iya, jadi ya itu, waktu udah seleksi, ternyata saya peringkat 2, dan selisih poinnya itu dari peringkat 1 sama yang peringkat saya itu jauh banget, tapi yang peringkat 2 sama yang peringkat 3 itu selisihnya dikit sekali gitu. KIUB peringkat 1? Peringkat 2 saya. Peringkat 2? Itu yang tingkat univ? Fakultas itu. Oh, fakultas. Kemudian yang univ, saya ikut itu dicari 20 orang kalau nggak salah itu. Mau ikut, nggak jadi saya mundur. Karena apa? Waktu itu hari hanya itu bentrok sama ujian gitu, ujian harian itu loh. Jadinya saya lebih baik tinggalkan itu aja lah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Berarti saat itu memilih untuk mengundurkan diri ya? Itu di 20 besar? Iya. Dan saya tanya yang juara 1 pun juga mundur dia juga, nggak ikut juga dia. Tingkat univ itu nggak ikut. Kemudian yang juara 3 juga saya tanya, nggak ikut juga dia. Nggak ikut? Yang dari FAS tuh mundur semua itu. Nggak tahu. Alasannya sama? Nggak tahu itu. Ada yang alasannya katanya bahasa Inggrisnya nggak bisa gitu. Oh ya, karena memang kalau untuk Mawapres itu, saya pernah lihat juga ya, Agil itu mahasiswa angkatan 18 juga, itu setelah membuat jurnal ternyata di tingkat univ dia harus mempresentasikan jurnalnya atau karya tulisnya dengan berbahasa Inggris. Nah, kalau seandainya nih, kalau KIUB saat itu tidak ada ujian harian, KIUB maju? Tetap maju. Oke. Nggak, itu masalah kalah menang tuh belakang lah. Oke. Gitu. Nah, mungkin saran nih atau ada pesan nggak buat teman-teman terkait ini, kan ada udah angkatan 19, sekarang udah angkatan 20. Nah, untuk Mawapres apa sih yang harus sebenarnya disiapkan oleh teman-teman Kak? Jadi gini aja, saya kasih tahu ya, untuk yang mahasiswa baru, kalau mau aman, IPK-nya tinggi, tiang paling besar itu di bawah. Kalau semester 1-nya itu udah IPK-nya kecil, nanti di atas tuh susah buat naikinnya. Soalnya nanti di atas itu ya, misalkan meskipun 3 SKS tuh dapat nilai A, nanti dia naiknya pasti 0,01. Itu susah banget, jadi harus semester 1 sampai semester 2 tuh IPK-nya aman. Jadi untuk Mawapres juga harus IPK-nya nanti dari awal itu harus aman lah gitu. Jangan sampai hancur-hancur banget gitu. Itu yang paling penting pokoknya. Untuk bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya sebenarnya otodidak bisa ya. Bisa sebenarnya. Sekarang udah banyak platform belajar ya Kak ya. Ada bisa kita download dictionary, terus bisa belajar lewat YouTube juga ya. Sekarang udah banyak wadah untuk belajar, tergantung dari kita sih Kak ya. Benar. Untuk mau atau tidaknya. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau tadi kita berbicara tentang prestasi Mawapres ya. Nah, untuk prestasi kuliah sendiri. Nah, untuk cum laude nih Kak. Cum laude ini itu batas nilainya berapa Kak? IPK cum laude Kak? Gini ya. Ketentuannya dulu ya. Ya, ketentuannya. Saya pernah lihat di UGM itu ketentuannya gini. Kalimatnya beda sama di UAD tapi maknanya sama. Itu kalau di UGM itu kalau nggak salah tidak melebihi 10 semester. Tidak melebihi 10 semester. Gitu dulu. Oke. Tidak melebihi 10 semester, kemudian di atas 3,50.
3,51 udah terhitung, tapi 3,5 tuh enggak. Oh, 3,50 tidak terhitung Enggak. cum laude. Enggak. Oh, 3,51 udah termasuk gitu. Kemudian kalau di UAD tidak melebihi 5 semester. Sama kan itu? 5. Oh ya, sama Ya, 5 ya. sama ya, cuma sama. beda kalimat aja. 5 tahun ya? Iya, 5 5 tahun. tahun ya. Kemudian IPK-nya sama lah, 3,51 ke atas. Oh, oke. Berarti Kak Ibu masih termasuk saat ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti itu teman-teman, tadi kalau ingin mendapatkan predikat cum laude atau ya cum laude tadi harus kurang dari 10 semester ya, Oke. atau maksimal 5 tahun. Ah. Nah, kemudian IPK di atas 3,50. Nah, saya juga pernah mendengar nih Kak, apakah nilai D dan E itu akan menjadi masalah ketika kita mendapatkan predikat cum laude tidak atau mendapatkan predikat Enggak masalah ya, tapi kalau itu kayaknya parah itu udah. parah ya? Itu udah parah. Tapi kalau misalnya gini, saya dengar dari kakak tingkat tuh, ketika udah semester akhir, udah sekian, nanti ada nilai D itu boleh, tapi dengan syarat harus berapa persen dari total yang diambil gitu katanya. Tapi kalau bagi saya tuh gambaran kasarnya tuh ya 2 lah nilai D-nya itu. 2 nilai D ya. Tapi bagi saya tuh orang cum laude tuh nggak ada nilai D. Tapi dalam peraturan tertulis ada nggak terkait? Kayaknya kalau yang E mungkin ada kayaknya. Ada ya? E. Iya kan ya. Kalau ini Kak, ngulang. Nah, kita kan biasa ada teman-teman juga bukan ujian ulang ya, tapi mengulang mata kuliah. Nah, itu apakah bisa menghilangkan predikat cum laude juga walaupun dia memang IPK-nya di atas 3,51, 3,50 Kak? Nggak ngaruh kok. Saya juga pernah ngulang kok. Oh, jadi ngulang itu tidak berpengaruh ya pada predikat cum laude. Oh ya, jadi teman-teman nggak apa-apa karena masih ada dari teman-teman juga yang khawatir, masih banyak yang bertanya juga Kak. Oh. Kalau saya ngulang materi ini bisa cum laude nggak ya Kak? Masih. Nah, ternyata itu masih bisa. Nah, selanjutnya nih Kak. Nah, kita kuliah terus ke IUB juga di luar ada kegiatan nggak Kak? Di luar Secara organisasi nggak ada. Ngajar iya. Ngajar Iya. Ngajar apa ya? Les ya? Bimbel ya. Bimbel. Oke. Kak Ayubi mengajar bimbel di luar, terus kuliah, terus juga berprestasi membuat jurnal-jurnal juga ya Kak? Iya, alhamdulillah. Oh ya. Itu cara mengatur waktunya gimana Kak? Dari Kak Ayubi sendiri nih, kalau mungkin bisa dibagikan kepada Waktu teman-teman. dulu kan saya persada 2 tahun ya, semester 1 sampai semester 4. Itu nggak bisa ngapa-ngapain itu memang. Jadi kalau dikatakan prestasinya cuma mau pres doang itu. Kemudian keluar dari situ, baru saya ambil kesibukan. Dan alhamdulillah waktu itu 4 bimbel itu saya ambil. 4 bimbel? Itu hampir nggak ada waktu sih ya. Habis itu saya cuma gini aja sih, kuliah, selesai kuliah itu kan kosong. Saya pakai cuma 2, makan sama sholat aja. Kemudian setelah itu kalau ada jam ngajar bimbel, jam ngajar bimbel gitu. Kemudian setelah itu kan masih ada waktu malam itu pasti. Jadi kalau itu ngerjain tugas segala macam atau belajar untuk besok. Kalau itu udah clear, baru buat paper itu. Oh, oke. Jadi time manajemennya seperti itu ya Kak? Ya, cuma jadi gitu itu Kak Ayubi buat jadwal atau gimana? Enggak sih. Enggak. Jadi itu tadi kuliah jalan, kerja juga sebagai pengalaman kerja ya Kak? Iya. Jalan juga, dan tadi di malam harinya dimanfaatkan untuk membuat paper ya. Nah, mungkin ini Pak terkait paper ya. Paper itu atau jurnal-jurnal, Kak Ayubi sendiri udah membuat berapa paper atau jurnal? Kalau yang udah terbit, yang di Google ada 4 ya. 4. Yang pertama UAD, Fazi. Kemudian yang di UNY itu kriptografi. Kriptografi itu tanda. Saya ambil tema gini, V-Generate Cipher, tapi diterapin di MATLAB kayak gimana? Itu kayak sandi-sandi gitu. Kemudian yang ketiga di Muhammadiyah Purworejo. Itu pemodelan matematika untuk memprediksi seberapa besar sih pertumbuhan penduduk di Indonesia besok ke depannya seperti apa. Kemudian yang keempat, saya masuk di buku 20 besar di UGM. 20 besar di UGM? Ya, dulu kan waktu itu yang di UGM itu lomba sekaligus seminar. Jadi yang dicari itu kan syaratnya mahasiswa S1, 2, 3. S1, S2, S3 matematika Indonesia. Kemudian saya masuk, pertamanya kan abstrak dulu. Abstrak masuk 20 besar. Oke. Kemudian baru seleksi full paper. Full paper itu ternyata baru saya diadu waktu di sana presentasi di hadapan dosen UGM. Jadi saya lihat poin itu ternyata masuk peringkat
13 dari 20. Dan itu pun setiap paper kan ada bertimnya, ada 3 orang, ada 2 orang, tapi saya sendiri tunggal. Sendiri. Saya paper tuh kebanyakan tunggal loh, penulis tunggal itu. Kemudian baru pengumuman, ternyata peringkat 13, dan itu pun saya baru lihat univnya hanya Wadi yang PTS. Yang lainnya tuh dari ITS segala macam itu. Gitu. Udah ya. Anu Kak, terkait itu abstraknya apa isinya? Di UIN ada juga. UIN. UIN. Tapi kan negeri ya? UIN. UIN Suka. Oh, UIN Suka. Ya, bareng sama juga. Bu Siva itu. Satu-satunya saya paper yang collab sama dia. Dengan dosen ya? Iya. Dan yang mau terbit nanti di UIN lagi. Internasional itu. Itu akan terbit lagi? Lagi OTW. Lagi OTW ya? Kemudian jurnal udah 3 di Patimura. Sunan Kalijaga juga ada. Unpad juga ada, UGM bentar lagi juga mau selesai nih papernya. Itu penulis tunggal juga semua. Penulis tunggal, 4 ini? Iya. Yang Patimura tuh kan bentar lagi mau terbit itu, kemarin udah review, udah saya perbaiki lagi, saya kirim lagi. Tinggal tunggu terbit aja. Oke, itu Kak. Bentar lagi juga saya mau kirim ke Cina. Apanya? Kemudian tahu negara Serbia nggak? Tahu, Serbia. Nah, Serbia juga mau saya yang kirim. Kemudian yang lagi satu itu Armenia. Itu paper? Jurnal. Internasional. Penulis tunggal juga. Wow. Nah, kita mungkin ingin Kak, tips bagaimana sih bisa menulis paper itu, atau dari mana sih harus memulai, roadmap-nya itu gimana sih Kak? Intinya gini. Soalnya kan banyak dari kita mahasiswa juga ingin, terutama saya dan teman-teman juga ini beberapa bulan belakangan ini sering ke kampus juga konsultasi terkait bagaimana membuat paper. Nah itu kita belum tahu nih Kak, roadmap-nya atau apa sih, harus mulai dari mana? Mungkin bisa dikasih tips Kak. Awalnya gini loh, tahulah dulu perbedaan proceeding sama jurnal. Proceeding itu istilahnya gini, penelitian setengah matang. Penelitian setengah matang. Kalau jurnal itu udah matang banget itu. Jadinya itu jurnal itu udah direview dari berbagai dosen lah itu. Itu kalau udah lolos baru diterbitin. Kalau misalkan itu masih ada revisi, dibalikin lagi. Kirim, masih ada revisi, dibalikin lagi gitu. Sampai dia udah 100% valid, baru diterbitin sama pihak yang bersangkutan, jadi gitu. Jadi untuk yang buat paper bagi saya itu gini loh. Kita mau mulai dari mana sih paper? Paper itu gini loh, paper itu objek masuk ke proceeding sama jurnal itu. Paper itu penelitian namanya. Iya. Jadi gini, kita tuh buat paper harus sadar sama diri sendiri dulu. Kemampuan kelebihan dari semua bidang matematika itu apa? Matematika kan ada terapan, statistik, analisis, aljabar, apalagi komputasi macam. Nah, itu dari sekian tuh apa yang kamu punya lebih, nah itulah diangkat. Diangkat dengan cara lihat jurnal juga, jurnal dari yang mana, lihat kelemahannya apa. Mungkin nanti kamu dongkrak kelebihannya dari itu apa gitu. Minimal gini cara yang buat jurnal tuh. Objek yang baru atau metode yang baru gitu aja. Tapi dengan syarat belum ada di Google. Oh, berarti kita harus survei juga ya terkait penelitian yang akan kita buat. Kita cari dulu ya apakah sudah ada atau tidak ya. Ya, kalau misalnya udah ada pasti tetap langsung ditolak. Oh, tidak orisinil ya berarti ya. Oke. Nah, kalau KTI sendiri Kak, itu ada persamaan nggak LKTI? Kalau LKTI itu biasanya gini dia hampir sama sih, cuman LKTI itu biasanya dia sifatnya kayak umum itu loh, temanya ekonomi segala macam itu. Tapi kalau yang untuk matematika itu jarang banget. Jarang ya? Jarang. Lebih ke paper atau jurnal itu paper itu pasti ada yang matematika. Kalau LKTI itu jarang banget angkat itu. Oke Kak. Nah, terkait profit ada nggak yang kita dapat selain ilmu ya tentu ya, karena kita kan sendiri yang menyusun paper atau jurnal. Profit di luar itu apakah ada Kak? Bagi diri sendiri dulu ya? Iya, bagi diri sendiri. Pasti beda sama yang lain, teman-teman yang lain. Percayalah, pasti. Kemudian yang kedua, itu pasti merembet sama dosen. Iya. Orang dulu, saya nggak sebut nama dosen ya. Ada dosen saya bilang ini, Mas, waktu ngajar lu ya ke bangku saya, Mas, siapa yang ngajar buat seperti ini gitu. Tapi saya bilang dosen ini, oh gitu, ya udah lanjutin. Kemudian ada lagi dosen bilang, Mas, baru kali ini saya punya mahasiswa yang udah bisa bikin ini gitu. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Jadi dari teman lebih adalah poin begini plusnya di dosen juga ada. Dan nanti ke depan itu di nyari kerja juga nanti benar-benar kepake itu. Soalnya nanti kan di sana masuk ke portofolio itu apa yang kamu udah sumbang sih
ke masyarakat Indonesia lah, istilahnya kayak gitu. Oke. Masuknya di sana nanti dia. Terutama S2 ya Kak. Kalau nggak salah, kalau kita ingin mendapatkan beasiswa, kita harus mengirimkan penelitian juga ya Kak? Iya. Penelitian yang sesuai dengan jurusan yang akan kita ambil ya Kak? Iya. Nah, Kak Ibu sendiri apakah punya planning untuk melanjutkan S2 atau long term goals-nya Kak Ayubi untuk saat ini apa sih? Kalau lanjut tuh pasti ya. Lanjut pasti. Pengen banget gitu. Tapi nanti untuk kapannya nggak tahu, masih belum. Tapi kalau misalkan pengen, iya pasti. Pengen banget rasanya. Gitu. Oke. Nah, dalam perkuliahan atau juga meraih prestasi itu ada motivasi tersendiri nggak yang membuat Kak Ayubi, oh saya harus dapat nilai segini nih, kuliah harus sungguh-sungguh nih, saya harus berprestasi nih buat ini. Itu ada motivasi apa dari Kak Ayubi? Yang memotivasi Kak Ayubi itu apa? Awalnya sih nggak ada gini ya, saya tuh jalan-jalan aja lah itu. Dan akhirnya pun juga saya cum laude juga nggak kepikiran. Oh, Setelah lulus punya paper sekian banyak tuh nggak kepikiran juga. Jadi yang penting lakukan yang terbaik lah selagi ada kesempatan. Gitu aja intinya sih. oh pikirkan apa yang bisa lakukan dengan maksimal sekarang. Oh, oke. Bener. Nah, Kak Ayubi kan ini, kalau seandainya kita saat ini kan memang kita berada di universitas swasta nih Kak. Pertama atau sampai sekarang ada rasa minder nggak ketika kita bersaing di luar Kak? Awalnya iya, agak minder. Cuman lama kelamaan, akhirnya waktu kayak saya kan pengalamannya sering seminar ya, jadi pemakalah gitu, presentasi. Jadi awal saya ikut pemakalah tuh satu ruangan sama gini loh, mahasiswa Universitas Indonesia UI pernah, sama ITB pernah. Jadi dari situ lama kelamaan rasa minder tuh hilang. Ternyata baru saya pikir tuh semua mahasiswa itu sama, cuman yang membedakan tuh covernya aja gitu. Cover dalam artian sini univnya gitu. Banyak orang nilai dari univ ini pasti lebih gini, tapi itu enggak. Berarti, itu kembali semuanya dari individu itu. Oke, berarti perguruan tinggi tidak menentukan kualitas mahasiswanya juga ya? Iya. Kembali lagi ke mahasiswa itu sendiri ya, apakah dia mau berkembang atau tidaknya ya? Iya. Oke. Itu teman-teman berarti apa? Kualitas diri kita itu yang menentukan ya diri kita, bukan dari kampus kita ya. Kita yang harus mengeksplor lagi terkait apa yang kita bisa ambil dari prodi atau jurusan kita. Dan ini lagi ada, saya lihat di Instagram tuh penting ini. Zaman dulu kampus itu besar dibesarkan oleh mahasiswanya. Oke. Sekarang mahasiswa besar karena kampusnya. Gitu. Kebalik sekarang. Iya. Yang lebih bagus tadi yang di awal. Kita membesarkan nama kampus dengan nama kita. Nah, untuk harapan terakhir nih Kak, harapan untuk diri Kakak sendiri dan juga adik-adik mahasiswa matematika. Harapan diri sendiri sih ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan saya juga sampai mati pun tetap membawa alma mater UAD. Soalnya apa? Di riwayat di CV nanti tercantum. Ditanya masyarakat umum juga iya. Ya juga saya berharap bisa memberikan sumbangsih ke masyarakat umum dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di matematika UAD. Dan untuk adik-adik yang mahasiswa baru, pintar-pintarlah cari teman. Soalnya teman itu pengaruhnya besar banget. Kalau teman malas, ikut-ikutan malas gitu loh. Jadi berpikiranlah dewasa itu. Jadi kalau misalkan adik-adik pengen maju, temananlah sama orang-orang yang maju gitu loh. Jangan ikut-ikutan, teman kesini, ikut kesini. Tapi itu pikir dulu, kalau itu positif, oke, ikut aja. Nanti kalau misalnya negatif, ditinggalin nggak apa-apa. Gitu aja sih sebenarnya. Harapannya itu bisa mendongkrak matematika ke depannya lebih baik lagi. Oke, itu juga buat teman-teman semua, matematikawan ya, yang selanjutnya. Kita bawa alma mater UAD dan teruslah berprestasi, jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan sekitar ya Kak. Oke. Ya mungkin itu yang bisa kita gali pada sesi kali ini. Nah, mungkin terakhir Kak Ayubi ada kesan-pesan yang akan disampaikan di sesi 1 podcast kali ini, dan Hima juga terkait Hima. Tapi gini, untuk pesannya itu mahasiswa baru 2020 ini dan yang mendatang, itu harapan saya itu bisa lebih baik lagi dalam artian gini, kalian itu di awal udah ujian yang besar, maksudnya ujiannya itu daring. Jadi kalau misalkan ya kalian bisa berprestasi, saya acungi jempol lah, nggak ada speechless lah, misalnya omong kosong, kita tuh nggak ada kata-kata lagi dah. Kalau kalian bener-bener daring di awalnya udah tembok besar itu, kalian bisa pecahkan, itu udah luar biasa. Kalau bagi yang kakak-kakak yang sebelum-sebelumnya udah kuliah offline, tapi prestasinya biasa-biasa aja, itu perlu dijadikan kayak masukan juga lah untuk diri sendiri. Pokoknya angkatan 2020 nih saya harapkan
bisalah jadi istilah itu kayak pendongkrak matematika UAD. Gitu. Jadi walaupun keadaan daring bukan menjadi penghalang, justru menjadi apa ya, sesuatu yang wow ketika kita bisa melewati itu ya Kak. Kemarin ada yang 2019 tuh saya tawari, saya punya event pemakalah di UNY. Saya udah nawarin gitu loh, kalau ada yang mau, ayo join sama saya jadikan kamu penulis pertama. Saya ngomong gitu loh. Jadi penulis pertama, kemudian saya yang penulis berikutnya. Itu angkatan 2019, saya nggak sebut nama. Tapi nggak tahu nanti fix apa enggak ke depannya itu. Itu diambil kesempatan seperti itu langka. Itu berarti 2019 tuh semester berapa ya? Semester 3 saat ini. 4, baru masuk 4 ya? 3 ya? 4 ya? Kalau 3 atau 4 itu udah punya paper lebih hebat daripada saya. Soalnya saya baru punya paper tuh dari semester 5. Semester 5 ya Kak? Nah itu, jangan disia-siakan kesempatan yang ditawarkan buat mahasiswa yang tadi ditawarkan. Ambil kesempatan itu. Oke, mungkin sekian sesi podcast Suara Matematika pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Mungkin kita sama-sama Kak. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.